Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
berjumpa lagi sama kakak Basa di ibadah online HKI Sekolah Minggu. Nah, adik-adik, sebelum memulai pembacaan firman kita pada hari ini, adik-adik jangan lupa mempersiapkan Alkitabnya terlebih dahulu agar kita mengerti pembacaan firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang belum mengambil Alkitabnya, silakan ambil dulu ya. Bagi adik-adik yang sudah membawa Alkitab, mengambilnya, adik-adik silakan taruh terlebih dahulu. Kita berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, kita bersatu, kita lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau membaca firman-Mu, Engkau berkati firman-Mu, semoga firman-Mu menjadi berita bagi kehidupan kami sehari-hari. Berfirman Engkau, dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Nah, selesai. Adik-adik, kakak mau tanya, ada yang tahu nggak tema minggu ini apa? Tadi kan kakak-kakaknya udah pada kasih tahu kan di awal-awal tema minggu ini apa? Ayo, siapa yang ingat? Ayo. Nah, benar sekali, tema minggu ini adalah gotong royong. Nah, biar adik-adik sama kakak lebih paham apa arti gotong royong, kita buka Alkitab kita di Galatia 6 ayat kedua. Nah, tapi adik-adik kakak mau tanya dulu, Galatia itu di perjanjian baru atau di perjanjian lama? Ayo, apa masih ingat nggak? Nah, Galatia itu ada di perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada di, kalau di Alkitab kakak warnanya merah. Kita buka ya adik-adik di Galatia 6 ayat yang kedua. Nah, udah pada ketemu belum adik-adik? Nah, kalau sudah, kita bacanya secara bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di sini itu judulnya adalah saling membantulah kamu. Coba kakak mau tanya, apa sih arti gotong royong? Ayo, ada yang tahu nggak arti gotong royong itu apa? Nah, arti gotong royong itu adalah dimana setiap orang itu akan saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Contohnya kayak gimana kak? Contoh, kayak kita membersihkan gereja kita sewaktu lagi pesta. Kan waktu kalau biasanya setiap Agustus itu pesta, gereja kita mengadakan pesta kan, ulang tahun, atau pas lagi Natalan, atau bisa juga kita gotong royong di sekitar lingkungan rumah kita, kayak setiap hari Sabtu kadang suka ada gotong royong di setiap rumah yang diselenggarakan oleh RT daerah lingkungan setempat, atau adik-adik bisa juga, contohnya nih waktu pas adik-adik di sekolah. Kalau gotong royong di sekolah itu adalah adik-adik membersihkan sekolah. Biasanya kayak adik-adik membersihkan kelas, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bersihin kaca, ada yang lap papan tulis, dan sebagainya. Nah, jadi kalau bergotong royong itu adik-adik, dia itu bisa dilakukan di semua umur. Bisa dilakukan oleh anak-anak, bisa dilakukan oleh orang remaja kayak anak-anak SMP, bisa dilakukan oleh orang dewasa yang sudah ibu-ibu, yang sudah bapak-bapak, pokoknya bisa dilakukan siapa aja. Nah, jadi di sini itu di ayat ini juga dibilang adik-adik, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau kita saling tolong-menolong dengan orang lain, maka itu kita memenuhi hukum Kristus. Tuhan Yesus itu senang sama kita semua yang tolong-menolong. Tuhan Yesus tuh senang banget sama kita kalau misalnya kita tolong-menolong dengan orang lain. Kita tidak boleh apatis sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh apatis terhadap orang lain, terhadap lingkungan kita. Apatis itu adik-adik artinya bersifat bodoh amat, kayak tidak peduli dengan yang lain. Nah, itu nggak boleh karena Tuhan Yesus tidak senang.
Jadi adik-adik, kakak di sini pengen adik-adik semua sama kakak juga sama semuanya kita harus tolong menolong ya. Kita tidak boleh apatis. Nah, di sini juga ada juga ayat sebuah kalimat yang bilang berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apa sih artinya? Baik itu berat ataupun ringan, itu sama-sama bagus kalau kita melakukannya dengan kerjasama. Nah, makanya itu adik-adik, gotong royong itu kan dia kan dilakukan dengan bareng-bareng yang membuat itu terasa lebih ringan. Kalau adik-adik misalkan ngebersihin kelas adik-adik yang lumayan besar, itu sendirian, adik-adik nyapu, adik-adik yang ngepel, adik-adik yang bersihin kaca, kan itu capek kan adik-adik. Nah, itu merupakan tindakan yang tidak gotong royong, adik-adik sendiri doang. Nah, jadi pesan kakak adalah kita jangan lupa untuk bersikap tolong menolong. Kita tidak boleh apatis ya adik-adik. Nah, di sini kakak mau ngasih tugas, yaitu adik-adik silahkan tulis Galatia 6 ini ayat yang kedua di kertas, nanti kasih ke grup orang tua sekolah minggu ataupun ke personal chat, atau adik-adik bisa chat salah satu kakak sekolah minggu untuk mengirimkan tugasnya. Jangan lupa ya adik-adik, dikumpulinnya itu sebelum jam 6 sore. Nah, adik-adik, karena firman kita sudah selesai, kita bersatu dalam doa lagi ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu, Kau berkati firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar, semoga adik-adik sekolah minggu ini dapat saling tolong-menolong sesama yang lain, tidak bersifat apatis Tuhan Yesus. Dan berkat juga kegiatan adik-adik sekolah minggu selanjutnya, terutama buat mereka yang besok akan belajar untuk hari Senin. Bapa, Engkau berkat juga, semoga mereka Kau berikan semangat Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita dengerin firman ya. Temanya tentang apa? Gotong royong. Gotong royong itu apa sih tadi dijelasin? Wah, kita harus gotong royong, membantu saling menolong sama teman-teman kita, sama semuanya. Sekarang kakak mau tanya, di sini siapa yang punya teman? Saya. Coba kakak mau tanya, kakak di sini temennya namanya siapa? Coba sebutin salah satu. Namanya Acu. Kakak Acu, ya. Kalau abang Regen, temennya siapa? Stephen. Namanya Stephen. Kalau abang Jose, temennya namanya siapa? Oh, Benny, abang Benny, temen mereka. Nah, kalau misalkan teman itu kayak gimana? Harus ngapain? Saling menolong, mendukung. Terus kalau temannya sedih, diapain abang Regen? Di bawah dalam doa. Di bawah dalam doa. Itu adalah ciri-ciri pertemanan yang baik. Kita mau nyanyi satu lagu. Kau temanku, temanku. Kita nyanyi ya, kita bangkit berdiri ya. Oke, adik-adik. Seperti mentega,
Tuhan, semoga corona cepat selesai dan teman-teman dan orang tua sehat-sehat. Ya Tuhan, semoga kita bisa beribadah seperti dulu lagi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu Bawa Persembahanmu. Adik-adik yang di rumah siapin persembahannya. Nanti persembahannya kasih ke mama papanya. Nanti biar mama papanya kasih ke gereja. Kita mau nyanyi satu lagu Bawa Persembahanmu. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa